Be strong in the Lord. Mari kita bersaksi untuk Tuhan, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan, terdapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Berjubah pujian ke tokoh keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan, mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB NFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGB NFI. Mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB NFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGB NFI. Mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera.
I'm the International President of the Full Gospel Businessman Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami. Oke, silakan saya kembaliin ke Pak Sujat. Oke, ya, terima kasih pada Pak Edi. Berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa pesaksi dari regional DKI 1, DKI 3, dan juga Banten. Di mana yang pertama kita akan undang pesaksi dari regional Banten, yaitu Bapak Wirta Wijaya untuk bisa membawakan kesaksian. Silakan untuk Bapak Wirta, waktu yang diberikan maksimal 7 menit, Pak.
Iya. Shalom, selamat malam semua. Udah bisa dengar suaranya? Shalom, bisa dengar? Bisa, Ya? Pak, bisa dengar. Udah ya, oke. Shalom, malam ini saya mau saksikan betapa besar kasih Tuhan terhadap saya. Kalau kita ingat Yohanes 3:16, sebetulnya bukan untuk saya aja, Tuhan mengasihi kita semua bagi orang yang percaya kepada Dia ya. Waktu kejadiannya udah lama, pada tahun 2005 sebetulnya. Waktu itu saya sempat sakit. Sakit waktu itu saya belum tahu sakitnya itu apa. Jam 3 pagi itu saya bangun, nggak bisa minum. Jam 3 bangun nggak bisa minum sama sekali. Saya waktu itu berpikir ada stroke, tapi waktu itu ada luka. Pagi-pagi saya langsung masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, di rumah sakit juga saya belum tahu sakitnya apa. Mulut saya mulai mengunci, lama-lama nggak bisa, lama-lama rapat lah, mau rapat begitu. Langsung masuk ruang ICU. Sebelum belum sadar itu saya cuma berdoa, Tuhan kalau boleh saya masih punya, waktu itu masih umur 35 masalahnya. Saya bilang, kalau masih boleh saya bilang tolong sembuhkan saya masih punya tanggung jawab. Tapi kalau misalkan udah waktunya, Tuhan tolong akui saya sebagai anakmu. Saya berdoa cuma seperti itu aja. Lalu saya nggak sadar lagi dah. Mungkin dokter juga bikin nggak sadar karena mulut saya itu mulai rapat itu, digancing. Jadi setelah itu saya udah langsung koma tuh. Hari pertama langsung saya nggak ingat, langsung koma. Nah di koma itu istri saya ngambil tindakan yang tepat. Istri saya melakukan doa puasa. Jadi komanya saya itu 40 hari 40 malam. Nah dari awal itu sakit, masuk rumah sakit, istri saya langsung ambil tindakan doa puasa. Dia jadi tiang doa buat saya. Selama koma itu, roh saya itu masih bisa komunikasi. Roh saya itu bisa seperti pergi gitu, kemana gitu. Seperti ke dokter, seperti pulang ke rumah. Roh saya itu saya pulang ke rumah, merasa pulang tapi nggak bisa komunikasi gitu. Nah pada saat itu diceritakan setelah pulang itu ada suara ledakan di rumah gitu. Pada saat saya pertama aja saya koma itu, saya cuma bisa melihat gitu satu padang rumput luas gitu. Padang rumput luas hijau, saya cuma ada di satu pohon yang besar gitu, seperti pohon beringin lah sepertinya gitu, pohon besar di satu taman yang luas itu. Hijau, matahari pagi, saya cuma bisa kayak dari kejauhan tuh seperti ngeliat pintu gerbang aja, cuma itu aja, saya nggak bisa merasakan apa-apa, saya cuma duduk atau santai gitu, istilahnya di padang rumput hijau gitu. Setelah itu saya itu rohnya itu melihat badan saya itu di peti mati. Saya bisa ngelihat tubuh saya itu ada di peti mati sampai 2 kali itu. Orang-orang datang, tapi orang-orang pada pulang katanya selamat. Terus saya ngelihat yang kedua, tubuh saya itu berasa di peti mati. Saya buka-buka gitu di ruang kamar mayat, yang jaganya sampai nyari-nyari gitu, kok ada bunyi-bunyi gitu di peti mati. Lalu akhirnya dibukakan, seperti saya dibuka sordelnya gitu, mulutnya terbuka, baru saya bisa ketemu, bisa ngobrol lagi gitu, bisa bangun lagi gitu. Itu alam roh saya. Nah di saat seperti itu tentu keluarga panik, istri saya panik, semua panik. Pada saat itu ada komunikasi lah, dokter kan ada 5 ya, satu tim tuh ada 5 orang, karena ada bagian bedah, ada bagian paru, penyakit dalam, pokoknya ada 5 orang lah. Selama berhari-hari dikasih obat, udah ketahuan katanya tetanus sakitnya itu. Dikasih obat yang paling keras lah istilahnya, selama 5 hari berturut-turut itu nggak boleh lebih, gitu. Kalau lebih banyaknya rusak organ tubuhnya. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya dokter cuma bilang ke istri, kayaknya tinggal tunggu waktu katanya. Karena udah nggak ada harapan. Ya dokter bilang sudah tidak ada harapan ini. Kamu tinggal nunggu waktu aja katanya, karena udah nggak ada obat yang bisa dikasih. Obat yang paling keras tetagam sekalipun udah nggak bisa menyembuhkan, tidak ada reaksi sama sekali. Jadi badannya juga udah bengkak-bengkak,
Akhirnya dokter bilang, udah nggak ada harapan lah. Cuma mujizat Tuhan kalau emang bisa hidup gitu. Jadi dari satu tim itu dari 5 orang dokter itu bilang udah seperti itu, udah nggak ada harapan dia. Tapi di saat itu istri saya ketemu seorang pendeta, kan nggak ada orang boleh masuk waktu itu karena kalau saya ditaruh di ruangan yang sangat gelap, kalau ada cahaya, ada suara, ada orang masuk, badan saya akan bergetar. Dia akan melengkung, tubuh saya bisa melengkung gini, bisa melengkung seperti gini. Nah kalau melengkung itu biasanya langsung meninggal patah. Pendeta itu bilang minta masuk, minta berdoa karena rohnya itu masih bisa diajak berdoa. Nah di saat itu saya bisa mendengar suara itu. Pendeta itu bilang, Wirta ayo berdoa gitu. Lalu saya bilang, oh oke, siap istilahnya berdoa. Udah berdoanya cuma satu kata, 2 lah, Tuhan Yesus tolong gitu. Berdoanya cuma itu, saya nggak bisa berdoa panjang lebar, nggak bisa berdoa seperti kita layaknya waktu hidup normal gitu. Alam rohnya nggak bisa berdoa panjang lebar. Alam rohnya cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong gitu. Cuma seperti itu aja. Setelah itu si pendeta cerita ke istri, dia bilang tenang, tidak ada titik hitam katanya. Artinya bisa selamat. Tapi lagi-lagi kan dokter juga punya diagnosa, dokter punya pengobatannya ya, menjalani secara operasional dia juga udah benar. Dia bilang nggak mungkin, kenapa? Secara medis udah nggak ada harapan, karena udah ada nggak reaksi dari tubuhnya udah nggak ada sama sekali. Obat juga dikasih udah nggak ada. Jadi selama 40 hari itu, seminggu aja dikasih obat. Setelah itu tidak dikasih obat sama sekali, didiemin aja. Karena udah nggak bisa dikasih obat, nggak ada yang masuk. Makanya dokter bilang nggak ada harapan. Tapi setelah pendeta itu ngajak berdoa saya, terus saya bilang tadi, Tuhan Yesus tolong, pendeta itu langsung bilang ke istri, oh tenang Bu, ini tidak ada titik hitam, jadi pasti selamat, Tuhan Yesus tolong. Dari situ istri saya juga tambah semangat lagi, karena dia kan dari awal sampai akhir 40 hari itu, dia doa puasa, makan cuma 24 jam cuma sekali. Dia cuma doa terus, puasa, itu yang dia bisa lakukan karena dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara duit juga jalan terus, kan di ICU tahu sendiri dulu aja udah puluhan juta sehari dulu aja tahun 2005 itu. Nah setelah itu baru roh saya ada yang ajak bicara, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang, waktu itu saya, dalam roh itu saya masih belum sadar itu Tuhan Yesus. Karena alam roh dia bicara, maukah kamu bertemu dengan yang punya kuasa, yang punya segalanya. Waktu itu saya cuma berpikir, oh iya mau. Karena saya waktu itu alam roh aja ya, kita kan juga bukan seperti sadar. Saya berpikir waktu itu, apa sih Jim Riyadi, itu saya bahkan di rumah sakit kan, Siloam waktu itu. Di rumah sakit Siloam, dia bilang yang punya segalanya. Langsung saya bilang mau, lalu Tuhan Yesus ternyata hadir. Tuhan Yesus datang, bentuknya cuma seperti cahaya aja. Orangnya ya seperti di film-film, bener saya ngeliat sendiri. Tubuhnya tinggi besar, pakai jubah putih, mukanya saya nggak bisa lihat. Cuma terang gitu seperti cahaya. Dia cuma ngajak berdoa, dia cuma tanya, Wirta apakah kamu mau menerima? Saya cuma bisa bilang, oh iya, siap mau. Ada seperti komunikasi, lalu dalam komunikasi itu saya sempat bertanya sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan punya kuasa berarti saya bisa menggunakan kuasa dong gitu. Dia cuma bisa bilang seperti tertulis di Alkitab itu, minta saja. Lalu saya coba bilang, lampu itu mati. Lampu itu hidup. Jadi persis seperti di Alkitab. Dia bilang minta aja gitu. Lalu saya coba minta seperti tadi. Setelah itu baru Tuhan Yesus itu mendoakan saya. Di depan persis mendoakan saya. Saya lihat dia keringetan banget. Semuanya keringetan. Setelah itu baru selesai dia berdoa, saya mendengar suara absen di rumah sakit. Absen di rumah sakit itu ada 5 kamar dari ICU. Yang 3 meninggal, yang 2 selamat.
salah satunya nama saya disebut. Nah, setelah itu saya langsung sadar. Besokannya baru sadar, itu pas hari ke-40, pas ke-40 malam itu. 40 hari, 40 malam pas itu. Di absen, nama saya disebut. Nah, begitu pertama kali sadar, saya tanya, ada yang meninggal 3, ada yang hidup 2. Siapa di mana gitu. Nah, itu sempat juga bingung, nih lagi koma kok bisa tahu gitu. Pertama kali sadar. Itu benar-benar dahsyat, Tuhan Yesus pertama kali jadi memberikan saya hidup yang kedua. Ini setanda ini. Kalau bisa lihat ada bolong nih. Kalau ada kelihatan. Jadi ini dulu semua napas dari mesin, semua napas pakai mesin, hidung semua juga makan dari hidung. Sini ada kelihatan. Jadi badan saya dulu banyak infus, di tangan juga infus, di kaki infus, di sini infus semua. Jadi banyak sekali infus. Hidupnya pakai mesin. Setelah Tuhan Yesus tolong aja, setelah selamat aja, badan saya masih kaku seperti batang pohon begini. Seperti kayu, nggak bisa bergerak, semuanya nggak ada yang bisa bergerak. Tangan, kaki, semua, mata nggak ada yang bisa bergerak. Ya maksudnya mata cuma melek gitu aja. Terus jempol cuma bisa gini aja, nggak bisa. Jadi saya komunikasi cuma gini, sama gini aja. Terus komunikasi saya pakai kertas gitu. Kertas pakai pulpen gitu tulis. Mujizat pertama saya udah sembuhkan. Mujizat kedua adalah saya nggak bisa apa-apa. Di saat nggak bisa apa-apa itu, saya sempat frustasi, ngapain juga hidup saya pikir. Udah sembuh tapi nggak bisa bergerak. Waktu tanya dokter katanya 2 tahun baru bisa sembuh normal. Waduh, saya bilang gini repot juga. Lalu saya doa lagi, udah sadar ya, masih dalam hati doa karena ngomong juga masih susah, nggak bisa gitu. Jadi nggak ada yang bisa bergerak lah. Saya tulis tangan, saya minta setelin lagu itu yang Mazmur 1 ayat 1 tuh. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Saya nyanyiin terus lagu itu, saya dengerin terus lagu itu, saya nyanyiin terus. Akhirnya hari ketiga ini saya masih ada selang-selang kan ya. Semua selang, ini makan dari sini, semua selang ini. Hari ketiga saya udah bisa ngomong, udah bisa ada suara. Hari pertama suara yang saya keluar adalah waktu saya nyanyi pujian. Jadi waktu nyanyi pujian itu saya keluar, susternya sampai masuk tuh dari luar masuk ke dalam karena ruangan itu nggak ada orang, cuma saya doang, saya nggak bisa ngomong tapi kok ada suara orang nyanyi gitu. Akhirnya susternya masuk, dia bingung juga ada alat tapi kok bisa ngomong gitu. Biasanya orang kalau namanya ada alat nggak bakal bisa ngomong karena ini bolong. Itu udah mujizat yang kedua tuh. Jadi pertama saya sembuh, kedua dokter bilang 2 tahun baru normal tapi saya 3 hari sudah bisa ngomong. Terus mujizat jadi terus. Sampai tambah semangat terus, saya belajar berdiri, saya belajar jalan. Hari ke-7 persis saya udah bisa jalan lagi. Hari ke-7 saya udah bisa jalan, akhirnya ya hari ke-10, 14 saya udah pulang ke rumah. Sampai dengan hari ini Tuhan pulihkan saya, tidak ada kurang satu apapun, semuanya normal. Cuma ada tanda aja bahwa Tuhan Yesus sudah tolong nih. Jadi kalau ada tanda ini, saya akan ingat ini pertolongan Tuhan dan saya udah pernah ketemu Tuhan Yesus. Yang saya mau bagikan itu mujizat Tuhannya luar biasa, kasih Tuhan luar biasa, dan satu hal yang paling penting, meskipun bagi manusia itu adalah mustahil, sekalipun satu tim dokter 5 orang bilang mustahil, tapi kalau Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan mau tolong kita, nggak ada yang mustahil. Meskipun dokter bilang 95%, mungkin 99% itu out, karena tinggal nunggu waktu. Tapi kalau dokter bilang demikian, dengan juga dokter juga mungkin nggak salah karena dia juga punya diagnosa, dia punya data, dia juga punya analisa sendiri dan kenyataan seperti itu. Tapi ini adalah kuasanya bukan kuasa dokter, kuasa Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk hidup. Jadi kalau Tuhan mau ya jadilah. Sampai sekarang saya tetap sehat normal. Memang dari dulu saya punya kebiasaan adalah cuma bisa menyenangkan Tuhan dan cuma belajar taat dan setia. Sampai dengan hari ini ya saya tetap lakukan itu meskipun ya sebagai manusia tentu banyak aja kesalahan. Saya cuma bisa lakukan memang selalu taat dan setia sama Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan selalu saya yakin adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita berkenan sama Tuhan, Tuhan mengasihi kita, pasti bisa. Mungkin itu kesaksian saya malam ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita juga semua yang mendengar, mungkin ada masalah atau sesuatu. Percaya aja, kalau Tuhan bisa tolong saya,
kalau suatu terjadi pasti Tuhan juga bisa tolong kita semua. Yang penting kita bisa percaya, kita taat dan setia. Dan satu hal tadi saya udah bilang, kalau suami istri, saya sedang sakit, istri saya juga melakukan tindakan yang benar. Dia nggak pergi ke dukun, dia nggak pergi ke orang pintar, dia nggak pergi kemana-mana. Dia cuma pergi mencari Tuhan, dia melakukan doa puasa. Mungkin itu juga berkenan bagi Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Sampai hari ini saya sangat diberkati oleh Tuhan. Demikian kesaksian saya. Selamat malam semuanya. Wow, terima kasih kesaksian Pak Wirta yang sangat menguatkan nih. Luar biasa, luar biasa. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam acara utama, yang mana setelah acara utama nanti kita masih ada 2 kesaksian lagi, tapi saat ini kita akan masuk dalam acara utama. Untuk selanjutnya saya akan undang moderator kita pada malam hari ini, Pak Vincent, untuk bisa memulai acara utama. Silakan, B. Vincent. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih. Selamat datang Bu Anne Patricia, welcome. Terima kasih telah menghadiri dan memberikan waktunya untuk sharing topik utama kali ini. Saya perkenalkan lebih terlebih dahulu, Bu ya. Pembicara utama kali ini adalah bernama Ibu Anne Patricia Sutanto. Dia ada pada perusahaan keluarga, dulunya bekerja di perusahaan wood industry, dan sekarang akhirnya join Pan Brothers menjadi Vice CEO di Indonesian largest garment manufacturing ya. Dia juga juga terlibat aktif di Apindo, terutama di Asosiasi Perstektilan Indonesia. Untuk sahabat berlama-lama, saya persilakan Ibu Anne untuk silakan berbicara, Bu. Presentasinya tolong host siapkan. Terima kasih rekan-rekan di sini. Terima kasih sebelumnya Pak Vincent dan semua Bapak Ibu di sini. Nama saya Anne, saya Vice CEO dari Pan Brothers. Kebetulan hari ini topiknya adalah Market Outlook 2021. Sebelum panitia nanti share presentasi, ada beberapa slides yang mau saya share. Kebetulan saya mendapatkan dari Kementerian Keuangan, juga dari departemen kementerian yang lain untuk bisa di-share untuk kita semua di sini. Ya, jadi memang ada linknya kenapa saya ingin share. Tapi terutama mungkin bagi para rekan-rekan di sini, tahun 2020 ini adalah menurut saya adalah tahun refleksi untuk kita semua. What's good, what's bad for us, I think semuanya itu merupakan suatu blessing ya untuk kita semua. Saya nggak berkata bahwa loh kok COVID-19 merupakan suatu blessing. Ini merupakan suatu ingatan atau peringatan atau challenge bagi kita semua kalau kita ini percaya akan yang di atas, bahwa Tuhan kasih COVID-19 itu untuk kita semua sadar diri bahwa kita ini mortal, bahwa kita ini adalah miliknya. Jadi apapun yang hari ini Ana sharing untuk Bapak Ibu di sini, semuanya kita perlu kerja keras, kita perlu juga kerja pintar, kerja presisi, tapi apapun adalah kita perlu kerja ikhlas. Karena kalau kita memang beriman, everything that we do does not belong to us. Kita hanya sesaat. Ya, kita lebih saya berharap kita semua menyadari bahwa kita harus all out, tapi kalau memang belum diberi jalan, jangan putus asa. Itu yang saya mau sharing. Ya, mungkin panitia bisa share marketing outlook dari kumpulan yang tim saya share. Ya. Oke, hari ini saya share marketing outlook atau market outlook 2021. Ini ada hubungannya dengan dunia, tapi juga lebih khususnya kepada Indonesia. Ya. Mungkin kita flashback sedikit dua dekade terakhir sebelum 2020 ini. Ya, pra-Covid apa sih tantangan kita semua? Kita semua tahu bahwa ada resesi global. Ya, mungkin yang tahu tahun 97-98 juga tahu bahwa ada ASEAN crisis. Ya, terus sudah itu ada resesi global tahun 2008, ada krisis utang,
tekanan domestik karena kita punya domestik sudah menjadi pasar ekonomi terbuka. Terus belum lagi dalam beberapa tahun ini adalah tekanan geopolitics. Terus udah gitu normalisasi dari Fed USA maupun perang dagang. Perang dagang tentunya rata-rata ada hubungannya dengan bagaimana negara maju dan negara yang ingin maju seperti kayak China dan sebagainya bersaing di pasar global. Ya. Nah, terus kemudian sekarang atau tepatnya 2020 ini COVID-19 ini memunculkan krisis kembar. Jadi memukul sisi supply, juga demand domestik. Dan eksternal banyak negara yang kan cross bordernya juga di close ya. Jadi berefek domino kepada kita semua. Ya, bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga otomatis dari sisi sosial, ekonomi dan keuangan. Jadi semuanya ini saling intermingling. Belum lagi mengenai masa depan ya. Nah, sekarang masa depan apa sih yang ingin saya paparkan ya? Bencana ini atau pandemik ini itu akibat dari apa sih? Ya, akibat dari perubahan iklim sehingga mempengaruhi kita semua? Apakah akibat dari disruption teknologi? I think so, karena dulu banyak pandemik, tapi yang paling terkenal atau paling masif atau paling kalau kita ngomong paling populer adalah COVID-19 karena kebetulan memang sosial media dan teknologi membuat penyakit ini menyebar dengan lebih cepat. Bukan menyebarnya yang lebih cepat, lebih ke arah semua orang jadi tahu lebih cepat. Ya, jadi memang di masa depan ini semuanya akan lebih intens. Everything has to be quick karena teknologi is there. Ya, jadi bukan hanya risiko kita di sektor real, tapi keuangan juga ketersediaan pembiayaan untuk sustainable economy development. Jadi ini semua saya mau showcase, terutama lately kan semua membaca bahwa akan ada vaksinasi. Ini mau beli vaksinnya dari mana, semua jadi perdebatan. Kenapa? Ya karena kebetulan kita juga didisrupt oleh teknologi. Terlalu banyak informasi yang beredar, bisa hoax, bisa benar, lama-lama kita tipis antara yang benar dan tidak benar. Ya. Next slide. Nah ini saya kasih gambaran pertumbuhan ekonomi global. Ini datanya kebetulan terakhir peroleh dari Kemenkeu, kira-kira 2 minggu yang lalu ya kita perolehnya. Jadi kalau dilihat itu ada dari negara Spain, Italia, Indonesia, UK, Meksiko, Filipina, Thailand, ya Malaysia, Singapura, Jepang, USA, Rusia, Korea, Indonesia, yang tadi Indonesia, Vietnam dan China. Jadi memang kelihatan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini memang kita mengalami minus. Cuma quarter yang terakhir memang ada kenaikan. Jadi kalau semua orang ngomong masih minus kok diomongin kenaikan, karena sebelumnya di kuartal 2 itu sempat minus 5,32 dan di kuartal ketiga adalah minus 3,49. Otomatis kan terjadi kenaikan dan diproyeksi memang di kuartal 4 itu di minus 1,5. Tetap ada kenaikan tapi memang dibanding tahun lalu kita memang minus instead of plus. In fact kuartal 1 itu masih 2,97. Ya, positif. Nah, kalau ditanya berarti kita nih lebih mending dibanding negara lain. Dari sisi apanya dulu? Kalau saya selalu ngomong dari sisi apanya. Kalau dari sisi sebenarnya secara ekonomi, ya we are not that bad. We are not the lowest, kita nggak yang terakhir, tapi yang jelas kita juga nggak yang pertama ya. Kalau dilihat dari G20 menurut saya ada kan beberapa lately kan ada artikel bahwa kita kedua yang terbaik dari G20. Boleh dibilang itu nggak hanya dari sisi ekonominya tapi mungkin dari sisi pemerataannya ya. Karena kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya kita sebenarnya nggak second best dari G20. Ya, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhannya dari sisi kan tadi udah ngomong nih soal kesehatan, soal sosial dan soal yang lain-lain, memang Indonesia is not that bad. Walaupun beberapa minggu yang terakhir
infection dari COVID-19 ini makin tersebar dan makin banyak. Tapi bukan hanya Indonesia saja. Sebenarnya di negara-negara lain juga mulai ada third wave dan fourth wave. Ya. Nah, ini adalah outlook defisit fiskal yang semua juga mungkin tahu bahwa ada gambaran dari IMF bahwa outlook defisit fiskal kita adalah sekitar 5,5 ya, 6,3 dan 5,5. Jadi ini memang harus diakuin bahwa tahun ini karena pertumbuhan ekonomi kita juga negatif, otomatis kita ada defisit. Ya. Nah, ratio debt to GDP kita ya dari 2019 kan di 30,5, di 2020 projected 38,5. Tapi di 2019 kita mengharapkan bahwa Indonesia ada di 41,8. Jadi ini memang ada kenaikan dari 30,5 ke 38,5 ya. Jadi ratio debt to GDP secara percentage ya. Ya, next. Nah, kita mau share mengenai snapshot ekonomi Indonesia. Ya, banyak dari Bapak dan Ibu di sini ada yang di manufacturing, ada juga yang di jasa. Tapi kita perlu tahu bahwa kenapa sih retail di kita ini ada penurunan, kenaikan dan sebagainya. Jadi ini semua adalah indeks yang kebetulan memang kalau yang dilihat turun atau merah itu kebetulan adalah dibanding bulan sebelumnya itu mengalami penurunan. Ya, tapi seperti kayak makanan minuman walaupun itu minus 11,9 tapi sebenarnya dibanding bulan sebelumnya itu mengalami kenaikan. Jadi di bulan-bulan sebelumnya ini kan masih minus nih ya, seperti makanan dan minuman, jasa transportasi itu masih minus 11,9, minus 16,7. Tapi kenapa di sampingnya itu ada gambar gunung hijau? Itu maksudnya dibanding bulan sebelumnya sudah mengalami kenaikan. Sedangkan kalau gunungnya itu terbalik atau merah itu dibanding bulan sebelumnya kita mengalami penurunan. Ini kira-kira cara membacanya seperti itu. Ya, seperti manufacturing sendiri ya, ada kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu kan 47,2 PMI-nya. Terus di Oktober 2020 adalah 47,8. That's what it means, ya. Next. Nah, ini saya mau share sedikit mengenai karakteristik industri TPT. Ya, mengapa kok saya share ini? Karena kebetulan saya adalah di industri TPT. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini ada hubungannya dengan tekstil dan produk tekstil atau tidak. Tapi saya mau share kenapa? Karena industri TPT ini adalah sebenarnya dari non migas diharapkan oleh pemerintah menjadi prioritas kedua setelah CPO untuk pasar ekspor. Jadi seperti itu. Ini mungkin di chat ada yang nanya ini seminar ekonomi bukan? Ini sebenarnya bukan seminar ekonomi. Nanti saya share sedikit. Mohon bersabar. Ini sebenarnya adalah outlook 2021 market outlook seperti apa? Ya, ini konteksnya ya. Makanya saya perlu share sesuatu mengenai angka supaya semuanya paham. Ya, saya minta maaf kalau diomongin ini seminar ekonomi bukan. Ini sebenarnya bukan seminar ekonomi. Saya bukan sarjana ekonomi juga. Kebetulan saya sarjana kimia teknik malahan. Ya. Ini adalah yang saya share di sini. Saya mau share bahwa ada downstream yaitu garment dan other textile. Juga ada midstream seperti spinning, weaving, knitting, dyeing. Juga ada upstream seperti natural fiber dan fiber making. Nah, ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu di sini. Kenapa makin downstream itu labor intensif? Karena memang kita less capital intensive dan energy consumption-nya yang dibutuhkan adalah less. Jadi ini adalah grafik. Kalau yang makin upstream itu labornya semakin kecil karena capital intensif dan energy consumption-nya pastinya lebih besar. Ya, jadi semakin ke sektor hulu semakin rendah marginalnya. Next.
Nah ini juga saya mau share industri TPT Outlook, karena saya memang spesialisasinya adalah di tekstil dan produk tekstil, karena ini juga mempengaruhi multiplier effect dari industri ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya ini labor intensif, tapi ini juga mempengaruhi dari sisi transportasi, jasa, juga dari sisi real estate, karena industri ini sebenarnya mempunyai kurang lebih 3,3 juta formal workers. Ya, jadi ini memang di sini saya mau sampaikan bahwa kalau Bapak dan Ibu di sini melihat bahwa tahun ini lebih banyak kita impor dibanding kita ekspor. Sebenarnya enggak juga, karena kalau lihat di balance sheet yang terakhir dari Indonesia Januari sampai Oktober, ya itu terlihat bahwa kita punya ekspor memang 8,84, tapi kita punya impor juga 5,3. Memang secara balance ada penurunan 9,5 ya dari net. Tapi ini lebih dikarenakan karena banyak kebutuhan domestik yang sekarang lebih ambilnya dari industri kita, disebabkan karena mulai adanya safeguard. Nah, jadi kalau dilihat memang kebutuhan garment dunia berkurang, tapi di Indonesia sendiri importnya kita berkurang sampai 1,4 billion US dollar. Ya, kelihatan dari 6,91 dibandingkan 5,3 Januari sampai Oktober 2019 dibandingkan Januari sampai Oktober 2020. Ya. Next slide. Ini bagi yang ingin tahu roadmap-nya industri TPT, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang di industri seperti saya, ini masih ada future. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa industri ini bisa sampai menuju ke 3,9 juta labor intensif, itu ambisinya TPT di 2030. Saat ini utilisasinya kita masih rendah karena ada hubungannya dengan kurang harmonisasinya industri ini dari hulu ke hilir di sektor TPT. Ya. Next. Oke. Game changer untuk 2021. Ya, semua tahu bahwa kita semua mengharapkan adanya vaksin COVID-19. Tapi ini saya harus sampaikan ini versi banyak orang. Kalau versi saya enggak demikian. Versi saya adalah dengan adanya kita sudah mengubah pola hidup. Ya, tahun ini kan kita sudah dihajar lebih dari 7 sampai 8 bulan ya dengan adanya COVID. Dengan Desember ini kurang lebih 8 bulan. Kita tahu bahwa 3M is important. Pemakaian masker, kita menjaga jarak, terus juga kita mencuci tangan, itu adalah pola hidup yang rata-rata harusnya di lingkungan kita di seluruh Indonesia ini menyadari adanya 3M itu. Ya, vaksin kalau semua orang kan optimis dengan adanya vaksin kita semua bisa istilahnya tidak perlu takut lagi akan COVID-19. Tapi ini pandangan dunia ya, game changer untuk 2021. Kalau pandangan saya ya dalam hal ini, yes, COVID-19 vaksin itu baik untuk kita semua secara mayoritas. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah tidak mempan lagi dengan vaksin, apa yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan? Kalau menurut saya 3M is the most important thing, kita jaga kita sendiri. Terus yang kedua adalah kita juga harus selalu positive thinking. Banyak dari teman-teman saya sekarang sudah terkena COVID-19. Yang positive thinking rata-rata sembuhnya lebih cepat. Yang depres rata-rata sembuhnya kurang cepat, walaupun ada atau tidak ada komorbid. Ya. Nah, terus yang kedua adalah pertanyaannya adalah, terus dengan adanya kenapa you do not believe on vaccine? I'm not saying that saya nggak percaya sama vaksin, tapi saya selalu percaya bahwa COVID-19 ini adalah satu dari sekian banyak disruption yang akan kita lalui bukan hanya di 2021, tapi juga bisa terjadi di 2002 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai manusia dengan adanya challenges yang selalu ada di dunia ini? Menurut saya
yang terutama adalah bagaimana kita juga positive thinking dan kita bisa selalu menyikapinya dengan percaya. Ya, percaya akan yang di atas. Karena at the end of the day, kita mohon maaf ya, kita dipanggil yang di atas mungkin kena COVID atau juga bisa dengan penyakit yang lain. Yang jelas satu, we are all mortal people. Ya, kita semua akan pada saatnya akan dipanggil yang di atas. Pertanyaannya adalah apakah kita semua siap? Ya, kalau kita memang siap, ya harusnya nggak usah takut kan. Mau COVID, non COVID harusnya nggak usah takut. Tapi juga kita nggak perlu bodoh kan. Dengan cara lain kita nggak perlu menantang maut. Nah itu yang saya anggap sebagai game changer ya. Terus next, memang saya a believer of Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja untuk kebutuhan Indonesia. Ya, karena saya percaya bahwa Indonesia ini sebagai kita sebagai free country, sebagai country yang punya freedom of speech, juga kita juga punya demokrasi. Ini adalah undang-undang yang baik untuk masa depan anak cucu kita. Ya, memang ini adalah undang-undang di mana orang-orang seumuran kita harus menopangnya untuk kepentingan yang lebih luas atau lebih panjang, yaitu untuk anak cucu kita. Ya, jadi kita perlu semuanya mengawal undang-undang ini karena sekali lagi semua, mau itu pejabat pemerintah, mau itu yang di legislatif, semuanya adalah manusia. Ya, sekali lagi kalau kita percaya manusia kan penuh dengan dosa, termasuk kita. Ya, jadi untuk saya ngelihatnya bahwa kenapa saya nganggap bahwa Omnibus Law is one of the good law. I'm not saying it's going to be perfect. Nothing is perfect. Kita semua harus mengawal dan kita juga semua harus memberi input yang positif kepada pemerintah karena saat-saat ini dari bulan lalu sampai nanti 1 bulan ke depan peraturan pemerintahnya ini sedang dibuat dan ada yang sudah jadi, ada yang lagi dibuat. Ini kan semuanya terdiri dari berbagai aspek. Ada 11 sektor, ada 44 nanti peraturan pemerintah yang akan keluar, 40 plus 4. Ya, next. Ya. Customer Trends on 2021. Ya, tadi sama dengan yang page yang pertama bahwa racing towards digital future is one of it. Kita semua tahu bahwa teknologi adalah disruption dari kita semua hari ini. Termasuk virtually kita doing it because we have technology and it's also a disruption kan, tapi it's also a value added. Jadi makanya racing toward digital future is the customer trends on 2021. Health is wealth, ya semua juga tahu bahwa tahun ini kita semua kesehatan. Tadi udah ngomong bahwa disruption yang pertama adalah kesehatan. Next adalah vocal for local. Vocal for local adalah ada hubungannya dengan kalau kita memang merasa bahwa kita ini orang Indonesia, kita perlu membuktikan bahwa kita cinta Indonesia. We need to be vocal for local. So kita perlu juga mensupport produk-produk dalam negeri. Kita perlu juga bisa mengoptimalkan hasil produksi kita dalam negeri. Ya, ini adalah tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, karena kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, dan ngomong gampang. Tapi berbuat itu enggak semudah ngomong. Jadi looking for action. So kalau berikan bukti bukan janji, yaitu adalah looking for action. Last but not least adalah seeking value. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ini upah minimum kita tidak lebih murah daripada negara-negara lain di regional. Ya, I'm not saying dibanding Singapura ya. Tapi kita ngomong dibanding Vietnam, dibanding Kambodia, dibanding Myanmar, ya kita bukan negara yang paling murah. Kalau Bangladesh kan Asia Selatan. Kalau kebetulan kalau Vietnam, Myanmar dan Kambodia adalah ASEAN. Jadi otomatis dengan adanya hal itu kita perlu fokus kepada kita punya talenta, kita perlu fokus apa yang culture yang baik sehingga nilai tambah itu bisa menjadi competitiveness dari Indonesia atau dari vocal for local ini. Next. I think that's the last slide.
Thank you very much. Memang saya put disclaimer karena kebetulan ini saya kumpulkan dari berbagai artikel dan dari berbagai forum group discussions antara beberapa kementerian dan beberapa lembaga. Saya kembalikan ke panitia kalaupun ada pertanyaan atau konten apapun. Ya. Pak Vincent masih mute tuh Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Wah, sudah terima kasih. Sharing yang sangat baik hari ini. Terima kasih. Ada satu pertanyaan Bu. Ada satu pertanyaan, ada yang nanya nih di industri TPT. Berapa persen ideal beban TKL dari revenue-nya? Apakah ada saran? Industri TPT ini kan sulit Bu karena lagi sunset. Untuk dapat kreditnya itu gimana ya Bu ya? Sebenarnya Pak, industri TPT itu nggak pernah sunset. Oke. Itu hanya perspektif dari banyak orang dan kebetulan memang saya harus mengakui Pak Edar atau Pak Edi Darmadi bahwa memang perbankan, OJK dan BI ini mempunyai konstruksi yang salah terhadap industri TPT ini. Kalau enggak sebagai contoh nih Pak ya, Bangladesh itu hidup 60% GDP-nya dari TPT. Indonesia enggak lebih dari 5% dan it's very sad karena ini adalah sebenarnya labor intensif dari yang bisa mengurangi unemployment kan sebenarnya. Dan yang kedua, konsep ini memang yang kita pelan tapi pasti akan benahin Pak. Ini kebetulan kita terganggu dengan adanya disruptions yaitu COVID-19 dan semua artikel mengenai brand atau retailer dunia tidak menambah lebih baik industri ini, betul ya. Tapi yang seperti saya sampaikan berulang kali di berbagai artikel atau di berbagai interview, saya mau tanya sama kita semua di sini. Yang tadi saya ngomong kan teknologi, kita nggak perlu ketemu, kita bisa virtual meeting. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu di sini, ada nggak yang pakai virtual cloud? Bapak Ibu di sini pakai virtual background. Ya, tapi semuanya saya rasa pakai actual cloud. Ya, saya sendiri juga nggak berani pakai virtual background. Di belakang saya virtual background dari salah satu office kita di Boyolali. Cuma saya sendiri nggak berani pakai virtual cloud. I don't think I dare to. Nanti kalau pas kebetulan wifi-nya agak seret, kan nanti saya jadi telanjang, ya kan? Jadi balik-baliknya ini memang sesuatu yang merupakan tantangan kita semua, Pak Edar. Nah, makanya kita pun, saya bersama teman-teman di Asosiasi Pertekstilan memang perlu memberikan contoh-contoh yang positif untuk industri ini, karena ada berbagai oknum yang nggak memberikan contoh yang positif, sehingga bisa dilihat bahwa fokusnya pemerintah jadi berubah. Ini memang perjuangan, tapi sekali lagi saya mau sampaikan teman-teman di sini semua bahwa hidup ini ya perjuangan. Kenapa? Ya karena kita memang diciptain oleh Tuhan untuk berjuang kan, untuk memanage dunia. Kalau nggak salah loh ya, saya nggak religius tapi kurang lebih begitu. Mohon maaf Pak Vincent, saya memang selalu ngomong bahwa saya nggak religius tapi saya percaya sama Tuhan. Itu. Ya, benar Bu. Terima kasih jawabannya baik. Saya yakin kok. Semoga saya menjawab Pak Edi Darmadi, tapi kurang lebih begitu Pak. Memang bukan cuma sulit Pak, kadang-kadang impossible itu yang kita lagi fight. Beberapa kali saya menjadi pembicara di depan OJK BI, mereka juga selalu menentang, saya juga menentang balik. Saya sampai ngomong, emang kita nggak mau mandiri sandang. Kalau kita nggak mau mandiri sandang, kita maunya impor doang, ya udahlah habis negara ini. Habis dengan sistem konsumtif, bukan produktif. Ya, memang banyak yang harus di-fight. Ya, saya nggak ngomong nggak, saya bukan provokasi ya di sini nggak sekali lagi. Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman di sini adalah siapa sih yang bisa bangun Indonesia kalau bukan the Indonesians? Yes, we can ask investors atau asing untuk bantu kita. Tapi yang punya loyalitas kepada Indonesia ya hanya kita yang merupakan orang Indonesia. That's what I believe in. Jadi memang kita harus berani ya memberikan fakta dan bukti dan the truth. Ya. Dan karena Indonesia ini adalah negara bebas, sepanjang kita ngomong fakta dan the truth, I think we would be fine. Oke. Bu, tadi lanjut Bu pertanyaannya Bu, BTK-nya berapa persen Bu? Gimana Pak? BTK. Beban Idealnya BTK itu apa ya Pak Edi ya?
Pak Edi boleh di-enlighten Pak, beban TKL ini maksudnya apa? Kredit lancar atau apa nih? Mungkin host tolong di unmute, justru dia ngomong sendiri lah. Ya, suruh Pak Edi tinggal unmute Pak, tolong di unmute Pak. Oh, beban tenaga kerja langsung Pak. Beban tenaga kerja langsung Bu Ana. Oh ya, itu tergantung dari di mana posisinya kita Pak. Kalau kita posisinya di garment Pak, itu bisa antara 20 sampai 30% Pak, beban tenaga kerja langsung. Ya, 20 sampai 30% itu tergantung, saya ngomong tergantung seasonnya Pak. Karena kalau pas seasonnya itu fall winter yang dimana, kan kebetulan saya eksportir Pak, di mana memang harga bahannya juga mahal, bisa-bisa beban TKL-nya itu 20%. Ini kalau garment ya Pak. Kalau kain itu rata-rata antara 5% Pak. Ya, 5 sampai maksimum 7 sampai 8%. Ya, kalau kain Pak, weaving maupun knitting, dyeing. Nah, kalau di upper stream lagi spinning ataupun yang fiber itu bisa antara 2 sampai maksimum sekitar 5%. Tapi ini semua tergantung dari teknologi apa yang diadaptasi kita di masing-masing segmen ini, di masing-masing subsegmen ini, Pak. Karena semakin canggih teknologinya, semakin memang berkurang, Pak, BTK-nya. Ya. Ya. Makasih Bu Ana. Siap. Lalu ini Bu Ana ada lagi pertanyaan Bu. Siap. Apa nih momen tersulit yang Ibu Ana hadapi, baik secara personal maupun bisnis, dan tips solusinya gimana nih Bu yang bisa di-share kepada kami? Yang tersulit dalam hidup saya adalah sebenarnya pada saat saya dikriminalisasi di tahun 2009 di Indonesia. Makanya banyak orang yang nggak mengerti kenapa kok saya begitu cinta dengan Indonesia padahal saya pernah dikriminalisasi. Bukan 2009, maaf, 2007. 2007 persisnya, 2006-2007. Tapi ini ya mungkin saya cerita sedikit ya. Pada saat itu terjadi, itu saatnya saya benar-benar dekat sama Tuhan. Karena saya merasa saya itu diingatkan untuk lebih pasrah diri dan lebih percaya kepada Tuhan. Dulu saya kalau ke gereja, kebetulan saya Katolik ya. Dulu saya kalau ke gereja tuh malas sekali ya. Mungkin suami harus ngingetin saya bolak-balik baru saya mau ke gereja. Ya, dan dengan berat hati karena sebenarnya kalau saya ke gereja ini agak malas karena kalau dengerin romonya kadang-kadang terkantuk-kantuk juga. Agak beda kita ya. Kalau Kristen saya tahu saya sebenarnya terlahir sebagai Kristen terus saya pindah ke Katolik karena kebetulan menikah dengan suami saya. Ya. Jadi tapi saya merasa diingatkan dan sejak itu memang saya merasa bahwa faith saya lebih 360 degree terhadap Tuhan. Dan karena itu malah saya makin cinta sama Indonesia. I think he tests me and he believe I'm strong enough to handle that problem. And dengan adanya demikian, makanya yang di atas ini Tuhan ini ngetes saya dan ternyata saya pass the test. Ya, but I think seumur hidup ya kita ya, saya ngelihat tiap kali saya dapat suatu challenge atau kesulitan, saya selalu nganggap bahwa Tuhan itu bukan kasih peringatan, Tuhan itu ada dan Tuhan itu cuma mau ngingetin bahwa ini kamu udah siap nih menghadapin challenge ini. Dan semakin kita siap, semakin kita merasa bahwa itu suatu challenge yang positif, ya, saya melihat bahwa kita ini makin dikuatkan. Dan dengan demikian kita menjadi semakin tahu diri malahan, semakin humble, semakin tahu diri because kita tahu bahwa menyikapinya gimana. Kalau kita menyikapinya dengan sikap yang positif mindset, jadi lebih enteng dan kita jadi kuat dan setelah kita bisa ngelaluin itu, kita actually becomes a
better person. That's what I believe ya, based on my experience ya. Ya, memang ya. Memang this is it's a challenge. Kalau ngelihat dari hidup saya, it's not easy, Pak. It's not easy, but I believe it's easy because I believe in Him. Ya, semua orang selalu ngomong, kok lu bisa percaya banget sih sama Indonesia? Because I know He destined me to become Indonesians. He wants me to become Indonesian, and that's why I want to become a good Indonesian. That's what I believe. Gitu. Mohon maaf, ini dari acara ekonomi, acara ini saya agak campur supaya sama-sama bisa sharing ya. Ya, ini lebih banyak kita sharingnya Bu, kelihatannya Bu. Oke, berikutnya Bu, yang berhubungan ke tadi nih Bu. Itu kan Ibu yang di tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, sekarang khusus untuk tahun 2020 ini, insight apa Bu yang Ibu dapatkan di tahun 2020 ini? Dan bagaimana Ibu menyikapinya untuk masuk ke tahun 2021? Rencana apa Bu? Very, very good Pak Vincent. Insight apa sih di 2020? 2020 ini saya disurprise-kan dengan banyak hal. Ya. Yang pertama, saya dulu selalu menganggap bahwa kalau kita sudah percaya kepada orang, kita nggak perlu dites lagi orang itu, ya. Dan kita harusnya bisa mempercayai dia dalam kondisi apapun, ya, baik orang maupun institusi, ya. Ternyata nggak demikian, Pak. I think COVID-19 is very, very good for all of us karena I think COVID-19 tests a lot of people bagaimana kita menyikapi hubungan sesama manusia dan bagaimana kita menyikapi hubungan sesama institusi dan bagaimana kita menyikapi hubungan kepada keluarga dan kepada diri sendiri. Ya, saya kehilangan tante saya kira-kira minggu lalu. Oh, ya. My condolence, Bu. Ya, it's just sad thing that dia terinfect COVID-19, tapi she didn't pass away because of COVID-19 karena efek dari COVID-19. Okay. Ya, bukan karena pneumonia, bukan karena paru-parunya juga, tapi ada komorbidnya. Ya. Yeah. Cuma kalau saya lihat, saya bicara sama my niece, my nephew, my cousin itu kan auntie saya. Saya bilang gini, coba kita flashback ya. Your mom itu sudah, your dad udah pass away lama, ya. Di tahun 2015-16 anaknya yang terakhir meninggal karena apa? Jadi adik dari cousin saya ini meninggal, adik yang bungsu. Dan akhirnya setelah mereka reflect, mereka ngomong, ya setahun yang terakhir maminya sebenarnya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipanggil. Jadi kan nggak mungkin, mohon maaf ya, kan kita ini manusia yang beriman, kita kan nggak ingin dipanggil dengan cara bunuh diri dong, of course. Kalau kita menyikapi dengan positif ya, dengan adanya, tapi ternyata padahal dia udah dijaga karena udah umur 76, dia memang diberi penyakit ini untuk dipanggil. Ya, kalau kita menyikapi dengan positif ya, and semuanya jadi ikhlas, ya kan? Kan ada tuh orang yang nggak ikhlas atau apa, sama ya dengan ibu saya kehilangan ibu saya 2019 awal. Tapi kita ikhlas karena memang my father udah pass away 10 tahun sebelumnya, udah gitu adik saya dan saya juga udah mapan, dia sendiri ngerasa kesepian. Ya. So mereka rindu untuk kembali ke kan kita kembali ke Tuhan kan. So we have to be ikhlas. Sedih sih sedih, pasti. Namanya juga kehilangan. But I think something that is consolable. Yeah. That's the way I see life. Yeah. I know it might be strange. Yeah. How come you are not sad? I am sad. Satu hari itu saya nangis, tapi I think I nangis because I'm glad she is with him. Yeah. I'm glad she is with him because
Apalagi waktu my mom passed away, she smiles. She believes, she smiles. My mom kebetulan Kristen, my dad Kristen juga, so that's the way. And we believe that she's with him. Yeah, that's how we think ya. That's how I think. Tuh. Jadi memang kalau dilihat-lihat at the end, ini kan semua orang tanya, terus sebenarnya kita nih hidup untuk apa? Kalau saya selalu ngomong kita hidup karena kita diminta oleh Tuhan untuk menjaga, untuk memanage, untuk memberikan yang terbaik dari talenta yang sudah dititipkan kita untuk berbuat yang terbaik untuk dunia yang diciptakan. That's what I believe. Ya, jadi kalau saya kemarin ini testimoni dengan para mahasiswa, kita ini kan dilahirkan dengan satu talenta, semuanya dapat satu. Tapi apakah kita bisa mengolah menjadi 3 atau mengolah jadi 5? Ini bukan 5 atau 3-nya dibawa kita sampai mati, tapi 5 atau 3-nya kan ditinggal di dunia ini untuk menjadi sesuatu yang berkah bagi yang lain. That's what I believe. Ya, that's why I like garment industry, karena garment industry itu memberikan berkah bagi banyak orang. Ya. And it's not easy ya to manage a garment industry untuk export oriented. It's not easy. Ya, banyak sekali detailingnya. Tapi I believe that Tuhan tuh kasih kita semua talenta memang untuk mengelola itu. Ya, dan saya ingin pada saat saya ketemu dan dipanggil, saya bisa ngomong bahwa God, I have done everything that is humanly possible that you asked me to do, and I did it. So now I just want to follow you. That's what I believe. Ya, itu I think a lot of my path itu ada hubungannya dengan itu ya. I'm not saying that I'm religious one more time because I obviously don't go to church every week. Tapi lately ya karena virtual ya malah jadi every week gitu. Enggak, saya ngomong apa adanya karena saya pernah testimoni di gereja Katolik aja, romonya sampai ngomong bahwa sebenarnya kamu tuh udah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tapi kamu nggak formalize pergi ke gereja. I said to Romo, ya itu Romo itu pandangan Romo, terima kasih. Tapi kalau untuk saya tahu bahwa saya harusnya pergi ke gereja tiap minggu begitu. But I do not deny that I have sin on that, right? Jadi Bu, kurang lebih rencana Ibu gimana Bu tahun 2021? Apa yang Ibu rencanakan nih? Oke, 2021 untuk secara komersial dari seluruh company saya memang sudah membuat suatu visibility berdasarkan tahun depan itu hubungan dengan pembeli dan hubungan dengan supplier seperti apa. Dan kita memang juga melihat bahwa tahun 2021 ini tetap masih akan banyak disruption karena kita belum tahu seberapa jauh efek vaksinasi ini bisa mengurangi dampak dari COVID-19 ini dan mengurangi menambah pertumbuhan ekonomi atau mengurangi uncertainty daripada pertumbuhan ekonomi. Tapi tentunya 2021 tuh lebih baik dari 2020 sejak Maret ke bawah ini. Ya karena kan semua orang juga tahu misalnya pada saat terjadi suatu infeksi yang lebih dari sekian akan terjadi lockdown. Jadi visibility-nya tuh jauh lebih jelas, Pak. Dan dengan begitu kita juga bisa adjust. Tapi adjustment, agility, adaptability perlu tetap dijalankan di 2021 itu for sure, Pak. Karena bisa jadi itu lebih besar daripada yang kita pikirkan, bisa jadi lebih kecil daripada apa yang kita pikirkan. Jadi memang kita semua leader-leader yang di sini pada saat kita memimpin perusahaan kita masing-masing, memang kita nggak boleh jenuh untuk mengelola atau mengubah segala sesuatu yang kita pikir harusnya begini kok bisa begini ya. Itu memang kita nggak boleh jenuh, ya, karena akan terjadi banyak perubahan tergantung dari demand dan juga tergantung dari keadaan di masing-masing daerah yang merupakan target market kita. Ya. Itu yang saya lihat. Ya Bu, saya mau tanya juga nih Bu. Ini kan Ibu kan berdasarkan industri termasuk industri padat karya ya.
Ya. Nah, ini caranya Ibu bersaing nih dengan orang-orang yang melakukan mesin ya, banyak yang pakai mesin ini. Ibu ada kiat-kiat tertentu nggak untuk melakukan pivot? Oh, pasti Pak. Jadi kalau Penn Brothers ini memang Indie 4.0 pioneer garment Pak. Kita di tahun 2019 kan diberi award untuk pertama kalinya sebagai garment Indie 4.0 karena memang kita mengkonversikan sebagian dan kita akan merealisasikan keseluruhan pabrik garment kita menuju ke industri 4.0 holistically Pak. Jadi sebagai contoh begini, tahun ini kita selain produksi garment juga bisa produksi PPE sama masker karena memang dan kita sampai ada 3 shift, 4 shift di termasuk Sabtu Minggu karena kita memang sudah adaptasi, otomisasi dan digitalisasi. Kenapa kita perlu punya otomisasi sama digitalisasi? Karena kita perlu price kompetitif, karena kita perlu juga efisiensi. Dan dengan adanya additional tool di dalam kita punya skill, ya kita nggak bisa hanya menggantungkan pada skill workers, kita juga harus mikirin juga regenerasi dari next generation kita perlu ada. Nah mereka semua ini perlu tools, karena segala sesuatu itu yang dulu kita berdasarkan experience itu kan perlu waktu Pak. Nah tools atau segala sesuatu yang merupakan experience kita yang kita masukkan di dalam best practice dalam hal mengelola output dari masing-masing style di garment, itulah yang menjadikan kita bisa meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa price competitiveness. Harus diakuin bahwa tiap tahun itu ada inflasi. Kita semua harus tahu ya itu. Walaupun tahun ini mungkin yang paling rendah ya karena memang nyatanya memang kita kan tadi sudah sampaikan, makanya kenapa saya ngomong faktanya bahwa kita ini kan minus sebenarnya. Yeah. Karena tahun ini kita naiknya secara average sekitar 2. Oke, ada beberapa daerah 3% lah, tapi secara average nasional kan 2%. Biasanya kan 8%. Nah, untuk beat inflasi itu dengan asumsi currency kita tidak menguat, tidak melemah adalah dengan mengebitnya dengan meningkatkan output kan. Kalau mengurangi orang kan kayak tabu, meningkatkan output. Nah meningkatkan output kan mau nggak mau manusia tuh punya maksimum kapasitas seperti ini. Dengan adanya tools, otomisasi, kita juga ada data driven yang bisa kita lihat real on time, otomatis kita bisa mengurangi inefficiency di kita sendiri. So I'm a believer of a hybrid dari skill versus otomisasi digitalisasi ya Pak. I'm a believer of that. For example nih di depan saya ini ada layar ini, ada layar itu, ada itu kenapa? Karena I believe bahwa kita semua bisa multitasking kalau memang kita ada tools untuk kita multitasking. Sehingga 1 menit yang kita hasilkan sebenarnya ada 3 produk. Instead of just 1 product. So that's the kind of thing that I believe in. Jadi Ibu yakin bisa bersaing dengan Vietnam dan Myanmar ya Bu ya? Ya udah pas, oke. Pak, kita pasti bisa bersaing sama Vietnam Pak. Wong Vietnam, gini loh. Kita ini bisa bersaing sama seluruh dunia. Ya, jangan cuma ngomong Vietnam Pak. Dunia aja, termasuk China dan bla bla bla. Masalahnya bukan kita bersaing sama negara lain. Kita ini bersaing sama diri sendiri, yaitu mindset. Mindset kita ini positif enggak? Mindset kita ini learningnya ada enggak? Kalau kita berhenti learning ya udah otomatis game over. Udah gitu kita ini punya mindset untuk bisa berjuang enggak, endurance, resilient. Kalau itu 3 ada, udah pasti kita bisa mengalahkan dunia Pak. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya, soalnya ini kan saya tahu Ibu ada acara berikutnya. Bu, saya boleh nggak Ibu sharing kepada kami ini, kan Ibu kan pasti multi role kan, sudah sebagai businesswoman, sebagai ibu rumah tangga, ya kan, juga organisasinya sibuk banget itu. Wah, itu transisi dari first generation ke second generation, sekarang mau ke third generation. Gimana Ibu mengatasi hal ini Bu? Sebenarnya Penn Brothers bukan first generation ke second generation ya, it's a 0 generation. Kita management generation Pak. Kebetulan saya juga partner di Penn Brothers, tapi I always say that Penn Brothers has 0 generation. Kita adalah management generation. Jadi kalau saya ngelihatnya begini, kenapa kok saya selalu antusias?
saya memang cinta, Pak. Saya cinta kerjaan saya cinta my family. I love my work. I love my business. I love my family. I love my husband, my kids. I love what I do, yeah, and I love God. Yeah, so I think everything is about cinta kan. Kalau kita cinta, kita akan melakukannya dengan senang hati dan dengan ringan hati. Ya, karena kita memang cinta. Ya gini dah Pak, kalau Bapak waktu jatuh cinta sama istri semuanya kan indah. Ya itulah kira-kira tiap hari adalah cinta. Karena tiap hari pasti ada tantangan. Kalau enggak cinta ya sudah blak-bluk. Gitu jadi loh. intinya jadi itu rahasia bisa seimbangkan antara bisnis dan keluarga dan organisasi ya Bu ya. Ya, dan sebaliknya mungkin karena saya cinta, jadi pihak yang dicintai juga secara nggak langsung atau secara langsung mencintai saya kembali. That's what I believe too. Ya, I think kalau enggak saya nggak mungkin kalau misalnya if I do not love him, I don't think I'm strong enough to handle all the problems. Ya, I believe that God is reciprocal. I love him and he loves me. I also believe that my husband loves me because I love him. I also believe that my business love me because I love them. I mean, bukannya saya, oh kalau gitu pamrih nih. Enggak. I believe means saya percaya. Bukan berarti mereka harus selalu cinta sama saya ya. But that's a belief, Pak. That's a faith. Jadi apakah Ibu melatih anak Ibu untuk masuk family business atau Ibu ya sudah terserah? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ya. No, ini mungkin bagi para bapak atau ibu yang memikirkan anak-anaknya. Kalau saya selalu ngomong sama anak-anak saya, spread your wings and choose your destiny. Because that's what my parents did to me. My parents never asked me to do things that I don't like. Everything that I do, I like. Not because my parents asked me, no. Mungkin karena saya juga suka dengan bisnis kayu juga, saya suka in overall Pak, saya tuh suka kerja dan gitu. Aneh tapi but I love what I do, anything that I do. Ya. I think it's kayak tantangan gitu. Kalau ada masalah malah jadi kayak tantangan. Ya. Gitu. Makasih Bu. Ya, ini suatu luar biasa, itu juga rahasia hidup panjang saya pikir. Kalau orang sudah kehilangan passion pasti cepat stres Bu. Oke, makasih teman-teman. Ini kan karena waktunya mungkin boleh foto bersama Bu ya. Kita nyalakan semua para peserta videonya, kita akan foto bersama. Boleh. Silakan para peserta, silakan Pak Jimmy Kasih, teman-teman yang lain silakan nyalakan videonya. Oke, panitia tolong bantu untuk foto. Iya, sebentar. Ini ada beberapa yang belum on kamera, Bu Ana mohon lihat kamera juga, Bu, izin. Boleh, ini saya ambil, kita ada 93 orang, jadi kemungkinan saya akan 4 kali take ya. Jadi mohon maaf, sebentar saya ambil page yang pertama dulu, 1, 2, 3. Oke. Sorry, salah pencet. Oke, yang page kedua, 1, 2, dan 3. Oke, saya boleh minta yang page yang ketiga. Ini yang masih ada beberapa yang tidak on, tapi saya berikan waktu sebentar. Page ketiga, ya 1, 2, 3. Dan yang page yang terakhir, wah ini nggak nyala semua nih ya kalau yang page terakhir ini. Oke, tidak on kamera, tapi anyway, sudah saya ambil fotonya, silakan lanjut Pak Panitia. Oke, makasih Bu Ana, makasih atas kesempatannya. Kalau mau ikut silakan. Itu apa namanya, saya akan lanjut dengan kesaksian berikutnya Bu Ana ya. Izin Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat ya. Salam sehat, salam kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Natal Bu. Ya, selamat Natal. Yuk. Oke, saya kira panitia bisa minta Pak Didi dari DKI 1 untuk memberikan kesaksian sebelum
Oke, luar biasa untuk materi yang dibawakan oleh Bu Ana. Terima kasih sekali lagi Bu Ana untuk semua insight yang diberikan, dan juga terima kasih buat moderator kita malam hari ini, B. Vincent. Berikutnya kita akan undang peserta berikutnya, yaitu Pak Liki Sutikno dari Regional DKI 3. Itu aja Pak B, apa namanya si Pak Didi dulu, kan Liki nggak pakai video. Oke. Kalau gitu kita akan mendengarkan kesaksian daripada Pak Didi Nur Cahya dari Regional DKI 1. Silakan Pak, waktu yang diberikan 7 menit ya. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih atas waktunya. Salam terbahagia di dunia untuk sahabat-sahabat DKI 1, DKI 3 dan Banten yang saya hormati. Nama saya Didi dari DKI 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf kepada teman-teman di DKI 1 apabila saya mengulang materi pada malam ini. Seharusnya kesempatan ini diberikan pada para senior dan komandan-komandan saya, tapi sampai detik-detik terakhir belum ada yang bersedia, dan mengingat dikejar waktu, saya terpaksa memberanikan diri untuk maju. Kesaksian yang saya berikan pada malam ini adalah kesaksian yang sama yang saya bagikan di chapter Kelapa Gading Profesional pada bulan November lalu. Mohon maaf jika membosankan bagi teman-teman DKI 1. Baik, pada malam ini mohon izin pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya membagikan pesan mengenai God is good, Tuhan itu baik. God is good all the time, ya. Apa sih tahun 2020 dan seorang manusia bernama Didi? Tahun 2020 itu adalah musibah, dan musibah. Pada awal tahun ini, saya dan sekeluarga yang telah menempatkan investasi sejak 2018 di sebuah koperasi menjadi korban gagal bayar. Uang kami yang ditempatkan di sana adalah miliaran rupiah, merupakan hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, begitu saja. Begitu pula ayah dan ibu saya yang merupakan dana pensiun mereka pribadi. Peristiwa ini mengakibatkan saya mengalami stres berat, sangat maksimal sekali, mempengaruhi pikiran dan mental saya, dan berdampak kepada keluarga kami. Lalu di tengah kuartal pertama juga datanglah Corona, atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19. Pandemi ini menyapu semua lini bisnis saya, baik dari otomotif maupun audit teknologi, dan juga bisnis lainnya. Puji Tuhan, kuliner masih bertahan. Alhasil dikarenakan kantong kosong ini, saya yang berencana melakukan akad nikah dan resepsi di 2021 harus ditunda karena keterbatasan finansial. Ini merupakan pukulan sangat berat bagi saya dan keluarga, bisa dikatakan setelah mengalami musibah koperasi, gagal bayar, dan musibah COVID-19, ini menjadi titik terendah saya. Namun suatu ketika saya diingatkan oleh Tuhan pada perikop Yohanes 17, yaitu ketika Yesus mendoakan pengikut-pengikutnya. Di ayat 9, 10, 11, dan 12, saya bantu bacakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Firman ini begitu menguatkan saya di tengah-tengah masa finansial kritis ini. Bagaimana seorang Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, begitu sayangnya kepada saya. Dia memelihara saya. Saya merasa iba dan kasihan pada ayah dan ibu saya. Mereka adalah warga yang taat pajak, bekerja keras dari nol. Namun uang pensiun mereka dirampas begitu saja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang lebih menyakitkan lagi adalah oknum tersebut seorang konglomerat yang sudah dinobatkan dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Konglomerat yang sudah kaya pergi naik jet pribadi bersama keluarganya, mempunyai anak perusahaan begitu banyak, rumah dan properti mewah, dengan teganya merampok rakyat kecil dan mengiming-imingi deposito, lalu beliau menandatangani biliet dengan tanda tangannya sendiri. Banyak daripada nasabah yang saya kenal sangat marah, frustrasi, dan stres. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Total investasi yang nyangkut tersebut adalah 800 miliar rupiah. Dan sampai detik ini belum dikembalikan sepeser pun. Namun saya ingin percaya, terlepas dari semua situasi ini yang sangat menekan setiap daripada saya maupun korban-korban lainnya, bahwa Tuhan Yesus memelihara saya. Bahwa Tuhan tidak akan melepas saya begitu saja. Saya nggak tahu kapan uang keluarga kami kembali. Namun saya ingin percaya bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya yang dikasihi, termasuk saya, keluarga saya, dan teman-teman korban lainnya. Mohon maaf, sekian kesaksian saya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin teman-teman mengucapkan bahwa Tuhan baik, and all the time God is good. Besok jadi unmute tolong dong. Ya unmute. Oke, ya. Terima kasih Pak Didi untuk kesaksiannya yang menguatkan kita semua bahwa God is good all the time and all the time God is good. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pesaksi berikutnya, yaitu Pak Liki Sutikno dari Regional DKI 3 untuk bisa membawakan kesaksiannya. Tapi baru saja saya terima informasi bahwa Pak Liki tidak bisa membawakan kesaksiannya secara live, berhubung beliau sedang masih dalam perjalanan antar kota di negara China. Cuman beliau sudah mempersiapkan kesaksiannya yang sudah direkam dalam video. Jadi sebentar kita akan menyaksikan kesaksian Pak Liki melalui video yang akan diputar oleh host. Silakan untuk host. When we fill the water, clear water, you can see through the other side. Yeah, because it's clear. Now, water is in it. when it's dropping this in, see what happened. If dropping more, the view for this one getting blurry, right? Can you see that? You cannot see that. See, it's blurry. You cannot see that. Okay, good. Now, see how fast it takes to get the blurry. Drop it again, Jaslyn. It's very fast. Like I clock it like that, less than 5 seconds. Okay. Now you see how to take me to clean it. How long take me to clean it? Doing it. Counting. Jaslyn start counting. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. After more than 2 minutes, it's still like this. You have to fill it so many water and start to get clean. Now you can start to be able to see, right? But it's not clear enough. It probably will take another good 3 minutes or 5 minutes, because see, now you can start to see it there. You can start to see on the other side, the things part is become clear. Okay, that's it. Hi, Shalom. My name is Liki Sudikno. I'm from Shanghai, and today I'm going to share about the clarity of life. I sent an initial video earlier, so you can see the illustration about clean waters and contaminated waters. It is resembling our life, right? If our life view is contaminated, we cannot see through the futures. But if our life is very clear, then we can see the futures. When you see the future, it's easier for you to plan and taken actions. As many of you are in the business, so every year I believe many of you doing planning, budgeting for next year. So this year is very special. We got a pandemic. So during the pandemic, a lot of things become uncertain. Many of us do not know what is future 2020 will be. So if you look at the news, some say it will be awesome, everything will recover, V-shaped recovery. Even Indonesian government have very optimistic view. We will grow at 5% rate. But some other people have more pessimistic. They say even though with a vaccination, it's impossible to get everybody vaccinated within 1 year time frame. So that will another relapse of pandemic happen in next year, with also accompany with the food shortage. Now with the food shortage and pandemic, it's like double whammy, right? Very likely most business will go down. However, some of the business actually doing very well. Like he was selling the mask, glove, medical related with COVID, they're doing extremely well. I'm not sure sustainability wise, but they're doing well. Some of them who's selling food products, they're doing extremely well also. But what I'm trying to explain, in our life, if you do not have capability to see through very clear the futures, it will be difficult to plan, difficult to execute. Just like when we're driving, right? When we drive during the snowstorm, if everybody have live in the four-season country, during the snowstorm, the driver have to decide whether they have to slow down, stop the car, or continue at the current speed. So if the snowstorm is very heavy, usually you cannot even see more than 1 meter, if it's not even see anything at all. That time, most driver will stop the car. So next year, what can we see about our futures, our business? You cannot see, you stop. But if you have GPS, you have an autonomous drive like Tesla or the new electric car, right? They have a sensor everywhere in the car. Even your eyes cannot see, you can still go on because there's a sensor to guide you. Now, as a Christian, what is our sensor? What is our GPS? You can read the Bible, you can listen to the Holy Spirit, which can help you guide through during the difficult time, during the storm, when you cannot see through the futures. Because we know God, our God can always see the future, even though we cannot see it. There's a lot of Bible verse can help you during this challenging time of seeing the futures. One is Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, the plan to prosper you and not to harm you. So this is something that you can claim, right? Just like my illustration, right? When there's a water dirty, it only took 5 seconds to make it contaminated, but it will take 60 times more, but 6 minutes to clean it up. And in the spiritual life, in the Christian way, how do you clean it up? Right? First, you can pray. When you pray, you're downloading the knowledge from the heaven, and you can read the Bibles.
You can claim God promises like what I mentioned, Jeremiah 29:11. There's another one, Rome 8:28. So for everything work together for the good of those who love Him and called to serve Him. So God can change things around. There's so many other Bible verses that you can claim, during the difficult time, that to help you clear your spirit, because God does not create all this chaos, even though He may allow this chaos to happen, but He do it for the purpose of good. So maybe purging our contamination in our life, maybe a shifting of wealth. So shifting our focus from one side that we've been doing for the last few years, and during this pandemic, it forced us to look on the other way. So it may be a good thing. It's transition time in our life, so we can see the future that toward what God wants us to do. So sorry, I have a very limited time here, so next time we can share more. But basically, that's what I want to share to you. That 2021, it could be challenging, could be wonderful. It's depending whether we know our season in the life here with God. So I believe everything happened for a season. Some pastor even saying that this difficult time to 2020 is time for you to plan, because next year will be your harvest. But if you don't plan this year, you will never reap the harvest next year. So he even encouraging the Christian to start planting, doing a good thing, blessing the people, plant your talents, investing. So 2021, you can have a harvest. But regardless what it is, so as I said, there is a season for everything. So you must pray and seeking God's will. What is the season for you? Maybe this is the season for you to rest, complete rest for 1 year, enjoy your life, reconcile with your family, or this is for you to shifting the focus from the business to do something new, or whatever it is important to have clarity in our life by knowing the season in our life, praying hard, seeking God's will, claiming all the promise that He ever given to you, so the future will be guaranteed. Because if you stretch it in the longer term, not just next year, it have to be positive. Our God is for good, not for harm. So a longer stretch, it definitely have to be positive. It's a matter of, can we go through the small hump next year so we can survive, we can start being fruitful, producing, and doing good. And of course, glorify God's names and expanding His kingdom. All right, guys. Sorry, I have to cut short because I need to get to the airport too. Thank you, guys. Hopefully, it be a blessing to you. God bless. Oke, saya kembali Pak Sujadi. Ya, oke. Thank you Pak Liki untuk kesaksiannya yang luar biasa, walaupun beliau tidak bisa hadir secara live, tapi terima kasih telah mempersiapkan video yang baru saja kita saksikan. Thank you. Selanjutnya kita akan undang RP DKI 1 Pak Anton Widodo untuk bisa membawakan doa penutup. Pak Anton, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Vincent yang tadi sore menghubungi saya. Sebenarnya saya hari ini juga ada acara LOF di DKI 1, tapi saya mengucap syukur diberi kesempatan untuk menutup. Tapi izinkan saya untuk menyapa dulu nih para pimpinan nasional, Pak Rudiap, EVP kita yang sudah boleh hadir, kemudian Pak Hamdani, Pak Lekimpin, yang mengizinkan saya juga untuk menutup doa, dan saya bisa dapat berkat yang luar biasa dengan para pesaksi, dan khususnya Ibu Anne Patricia, luar biasa, supaya kita semangat semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur bahwa acara yang luar biasa ini boleh ada karena DKI 3 yang menjadi motor. Semoga nggak bosan teman-teman DKI 1 tetap bergabung. Terima kasih Pak Jayadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Tuhan,
di tengah-tengah kami libur, kami masih mendapat berkat kesaksian, mujizat daripada teman-teman sekalian Tuhan, para businessman, profesional. Khususnya kami bisa melihat hatimu ada di Ibu Anna Patricia, di mana Tuhan, walaupun dia mempunyai perusahaan yang begitu besar, tetapi dia mengandalkan Engkau. Biar malam hari ini kami sepakat Tuhan berdoa khusus untuk Ibu Anna Patricia, supaya berdampak Tuhan kasih-Mu untuk negara bangsa kami, berdampak terhadap pemerintahan, bahkan Presiden kami Jokowi dan semua jajaran menterinya. Biar Kau lindungi, berikan hikmat, tuntunan untuk Ibu Anna Patricia, supaya para pengusaha di Indonesia Tuhan boleh bukan hanya bangkit, kami anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat, berdampak di masyarakat, berdampak di dalam bangsa negara kami untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Dan kami percaya FGB ini sungguh Tuhan, ke depan akan lebih banyak lagi Tuhan, kami akan diperhitungkan bahwa kasih-Mu Tuhan yang saat ini ada di bumi Indonesia. Para pengusaha FGB boleh sungguh berguna Tuhan, diperhitungkan oleh pemerintah, dan rakyat kami boleh merasakan pengusaha-pengusaha yang bukan sekedar untuk merekrut pegawai, tapi kami juga melayani mereka dengan penuh kasih. Sekali lagi di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, acara yang luar biasa ini boleh terus DKI 3 Pak Edward Chang Tuhan yang mungkin tidak hadir, Kau berkati Pak Edward Chang, keluarganya, bisnisnya, dan dia boleh sebagai RP akan lebih maju lagi Tuhan di tahun-tahun ke depan bersama NVP Pak Hamdani yang begitu setia Tuhan, mementor, mendampingi kami semua Tuhan, para RP. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, ya. Thank you Pak. Demikian acara online Zoom FGB MFI pada malam hari ini. Terima kasih untuk pembicara utama kita, Ibu Anna, semua peserta dari regional DKI 1, DKI 3, dan Banten yang telah hadir, serta semua leader dari nasional yang telah hadir, dan juga semua panitia yang telah terlibat mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam menyambut tahun 2021. Jangan lupa untuk selalu stay safe, stay healthy, selamat menyambut Hari Natal untuk kita semua. Selalu be strong in the Lord, because He is good all the time, dan Tuhan Yesus memberkati. Izin Pak Sujadi, mungkin ada mau minta tolong Pak Rudiap, mungkin ada pesan dari nasional. Oh, oke. Silakan. Pak Rudiap, silakan di-unmute. Ya, thank you. Saya congratulations untuk acara ini. Saya kayak tadi pagi saya katakan ini pasti dahsyat, dengan MVP-nya Pak Hamdani, ada artinya Edward, ada Laikimpin, ada Pak Anton. Ini acara pasti dahsyat. Dan ya kita mulailah, saya pikir ini untuk start di ujung tahun, ya kan, di mana kita nggak tahu apa yang terjadi. Teman-teman, satu hal saya ingatkan, kita mungkin boleh nggak tahu besok mau jadi apa. Kita mungkin bingung besok mau makan apa, mau bisnis apa. Tetapi satu hal yang pasti teman-teman, kita harus tahu Tuhan yang pegang hari esok. Dia sudah janji sama kita, dia akan sediakan semua kebutuhan kita. Jadi kita hadapi tahun 2021 dengan tidak khawatir lagi, karena dia yang pegang hari esok kita. Maju terus semuanya, teman-teman. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Oke, makasih. Pak Sujadi, silakan Pak, tutup Pak. Oke, ya, sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran teman-teman, semua leader. Be strong in the Lord selalu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati, amin. Ya, bye. Thank you semuanya. Thank you.